Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga masih bisa melanjutkan pembelajaran kita walaupun dalam keadaan daring, dalam jaringan atau dari rumah masing-masing. Tapi mudah-mudahan pembelajaran daring ini tidak mengubah sedikit pun kekhidmatan kita dalam menuntut ilmu, dalam mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, mari kita tetap semangat menjaga iman dan menjaga imun kita, sehingga pembelajaran yang bagaimanapun juga kita laksanakan, insya Allah akan selalu kita hadapi dengan semangat. Sebelumnya, agar pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar pembelajaran kita hari ini menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, marilah kita awali pembelajaran kita dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Hayya bina nabda bi qiraatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan pembacaan surah Al-Fatihah tadi, pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap ilmu yang kita terima dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ilmu yang bermanfaat, dan kita pun sekalian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai anak-anak yang soleh, anak yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa, berbakti bagi orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini tentang keautentikan Al-Quran, sedikit kita review, sedikit kita ulangi pembelajaran kita pertemuan atau pembelajaran sebelumnya tentang apa itu Al-Quran. Karena setiap apapun yang kita pelajari tentang Al-Quran, baik itu keautentikan Al-Quran, pokok-pokok isi Al-Quran, dan apapun yang berhubungan dengan Al-Quran, maka tidaklah bisa kita melepaskan dari pemahaman kita terlebih dahulu tentang definisi Al-Quran atau apa itu Al-Quran. Jadi mari kita ulangi sama-sama terlebih dahulu tentang definisi Al-Quran. Mari kita baca sama-sama tentang definisi Al-Quran yang sudah kita pelajari, yang sudah kita hafalkan pada pembelajaran sebelumnya. Mari kita baca sama-sama. Uqallidu ba'di, ikuti setelah apa yang dicontohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran huwa kalamullah al-mu'jizu wal munazzalu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qira'atuhu ibadatun. Al-mubtadi'u bi suratil Fatihati wal muakhiru bi suratin Nas.
Al-Quran adalah kalam Allah yang menjadi mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diturunkan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membacanya bernilai ibadah, tertulis di dalam mushaf, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dari surah An-Nas. Nah, itu tadi pengertian Al-Quran atau definisi Al-Quran yang sudah kita hafalkan, yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Pada hari ini insya Allah akan kita lanjutkan tadi tentang materi keautentikan Al-Quran. Kata autentik itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu authentic, yang bermakna asli, orisinal, atau betul-betul benar. Ketika kata autentik ini digabungkan dengan kata Al-Quran, maka menjadilah dia keautentikan Al-Quran. Adapun makna daripada keautentikan Al-Quran adalah bahwasanya Al-Quran itu benar-benar kalam Allah dan benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi menarik dalam pembahasan kita kali ini adalah apa saja bukti-bukti keautentikan Al-Quran, atau lebih mudahnya dengan bahasa sederhananya, apa saja bukti-bukti bahwasanya Al-Quran itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang keautentikan Al-Quran, mari kita cermati terlebih dahulu, kita perhatikan terlebih dahulu Quran surah Al-Hijr, surah yang ke-15 ayat yang ke-9. Ini ayat yang masyhur, insyaallah kita sudah hafal sekalian. Oleh karena itu mari kita baca sama-sama, ikuti setelah apa yang dicontohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dalam Quran surah Al-Hijr, surah yang ke-15 ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Para ulama tafsir seperti Ibnu Abbas, Ibnu Katsir, Al-Imam As-Suyuti, Al-Baghawi, dan lain sebagainya sepakat menyatakan bahwasanya ayat ini, yaitu Quran surah Al-Hijr ayat yang ke-9, menunjukkan tentang jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keabadian Al-Quran. Sesuatu yang bersifat abadi tentulah autentik dan tentulah dia bersifat orisinal. Oleh karena itu tidak bisa diragukan lagi dengan
jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung pada ayat ini, tentulah Al-Quran itu bersifat autentik dan bersifat orisinil. Namun ada hal yang menarik yang patut kita cermati di dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata atau menggunakan bentuk dhamir, bentuk kata ganti jamak, yaitu inna nahnu nazzalna zikra. Kata Allah, kamilah yang telah menurunkan Al-Quran. Padahal sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat wahdaniyah, artinya esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lebih dari satu. Qul huwallahu ahad. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Namun pada ayat ini Allah menggunakan kalimat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Nah, ini menjadi hal yang menarik untuk kita kaji, untuk kita bahas. Ternyata sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama tafsir, seperti yang telah disebutkan di atas, seperti Ibnu Abbas, Ibnu Katsir, Al-Imam As-Suyuti, dan lain sebagainya, makna daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala mempergunakan kalimat dengan bentuk jamak ini menunjukkan adanya proses yang terjadi dalam keautentikan Al-Quran. Di antara proses yang terjadi dalam keautentikan Al-Quran tersebut adalah, yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir atau diriwayatkan secara banyak yang meriwayatkannya, yang mendengarkannya banyak, yang menghafalkannya pun banyak. Ketika Al-Quran itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat Jibril kemudian menyampaikan Al-Quran tersebut kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Al-Quran tersebut kepada para sahabat. Para sahabat yang mendengarkan ayat Al-Quran tersebut sangat banyak. Maka inilah yang disebut sebagai mutawatir. Kemudian para sahabat yang banyak yang mendengarkan Al-Quran, yang menghafalkan Al-Quran tersebut, menyebarkan juga kepada generasi tabi'in dengan jumlah yang sangat banyak, sehingga tidaklah mungkin Al-Quran dipalsukan, karena kalaupun ada yang memalsukan Al-Quran, tentu sangat cepat ketahuannya, karena periwayatannya tentu berbeda dengan apa yang diriwayatkan oleh orang banyak. Ini proses yang pertama. Kemudian proses yang kedua, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang sangat-sangat mudah dihafal. Sangat mudah dihafal oleh orang-orang yang tidak mengerti akan isinya sekalipun, seperti orang Ajam, orang-orang yang bukan orang Arab, seperti orang Indonesia, orang Malaysia, orang Singapura, orang-orang di luar Arab yang tidak mengerti bahasa Arab, sangat mudah menghafalkan Al-Quran. Bahkan yang lebih mencengangkan lagi, Al-Quran sangat mudah dihafal oleh orang-orang yang tidak ingin menghafalnya sekalipun. Contoh, setiap hari kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari MP3 yang diputar di masjid atau di musola. Walaupun kita tidak berniat menghafalkan dari ayat Al-Quran yang selalu diputar di dalam MP3 tersebut, tapi karena sering mendengar, karena sering diulang-ulang bacaan tersebut setiap kali 5 waktu diputarkan terus-menerus, maka
dengan sendirinya kita bisa menjadi hafal apa yang diputarkan dari MP3 bacaan Al-Quran tersebut. Inilah membuktikan bahwasanya keautentikan Al-Quran, keabadian Al-Quran, keorisinalitasan Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan jaminannya melalui proses yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada makhluk-makhluknya. Sekarang ada tugas diskusi antar kelompok. Dengan kelompok yang sudah dibagi, sudah ditentukan pada pertemuan pada pembelajaran sebelumnya. Silahkan didiskusikan tentang apa saja bukti-bukti lain dari keautentikan Al-Quran selain dari apa yang sudah dibahas sebelumnya tadi. Silahkan nanti jawabannya dituliskan di kolom komentar, disertakan nama kelompoknya. Nanti setelah semuanya sudah menyertakan jawabannya, kita akan review, kita akan berikan umpan balik tentang hasil diskusi atau tentang apa yang sudah didiskusikan tadi, apakah bisa dijadikan sebagai kriteria keautentikan Al-Quran atau tidak bisa dijadikan sebagai kriteria keautentikan Al-Quran. Terima kasih untuk saat ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai sandaran keilmuan kita untuk kajian-kajian kita, untuk pembahasan-pembahasan kita pada pelajaran-pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.